Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Fathul Qorib halaman 27. Halaman 27 1 2 3 alinea ketiga atau paragraf ketiga. Sudah ketemu belum? Depannya wa ghuslu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghuslu jami'il abwali. Wa ghuslu jami'il abwali, membasuh seluruh kencing, membasuh seluruh kencing. Wal aurafi, dan kotoran, kotoran manusia, kotoran hewan, bahasa mudahnya wal aurasi, dan kotoran. Walaupun keduanya min makulil lahmi, dari hewan yang dagingnya boleh dimakan. Makulil lahmi, dari hewan yang dagingnya boleh dimakan. Kotoran kambing boleh dimakan, kotoran dagingnya boleh dimakan kambing. Kotoran sapi dagingnya boleh dimakan. Gajah dagingnya tidak boleh dimakan. Itu juga tetap semuanya wajib. Jadi baik yang dari hewan itu boleh dimakan atau tidak boleh dimakan, ataupun dari kotoran manusia, wajib membasuh kotoran tersebut. Jadi hukumnya wajib membasuh kotoran tersebut sampai hilang. Ya, jadi hukumnya wajib membasuh kotoran kencing maupun wajib dibasuh sampai hilang. Wa kaifiyatu ghuslin najasati, cara membasuh najis. Cara membasuh najis, in kanat, jika najis itu musyahadatan, dapat dilihat, bil aini, dengan mata, wahya, yaitu al musammatu, dinamakan bil ainiyati, dengan najis ainiyah. Bil ainiyati, dengan najis ainiyah. Takunu bizawali ainiha. Nah, takunu itu baru khobarnya kaifiyatu. Jadi wa kaifiyatu itu mubtada. Cara menghilangkan najis, nah adalahnya belum. Jika najis itu bisa dilihat dengan mata yang dinamakan dengan najis ainiyah, takunu adalah, nah itu baru adalah bizawali ainiha. Ya, jadi itu khobarnya kaifiyatu. Takunu adalah najis itu bizawali ainiha, dengan menghilangkan zat benda najis tersebut. Jadi najisnya itu dihilangkan, dibuang. Wa muhawalatu, dan berusaha, zawali ausofiha, menghilangkan sifat-sifatnya, min ta'min, berupa rasanya, au launin, atau warnanya, au rihin, atau baunya. Misalkan ini baju atau ini kain, baju lalu terkena najis di sini. Najis ini hilangkan dulu, jangan langsung siram, hilangin dulu. Nah, setelah hilang, ini benda najisnya, zatnya hilangkan dulu. Setelah, jangan langsung disiram, sebab kalau disiram ini ada najis.
lalu disiram, itu akan melebar ke sana kemari. Jadi hilangkan dulu. Nah setelah hilang, nah itu baru berusaha menghilangkan sifat-sifatnya. Nah ini baru urusan menyiram, mengucap dan seterusnya. Ini lantai, ada najis. Najis ini hilangkan dulu, jangan langsung siram, karena kalau disiram ke sini, ke sana kemari. Hilangkan dulu. Nah setelah hilangkan baru urusan menyiram, mengalirkan najis tersebut sehingga hilang dari sini sampai hilang rasa, warna dan bau. Rasa, warna dan bau. Selanjutnya fa'in baqiya, jika tetap, maksudnya tetap ada ta'mun najasati, rasa najis itu, dorro maka berbahaya, maka masih tetap najis. Dorro maka berbahaya, rasanya nggak bisa hilang, berarti masih tetap najis. Jadi ini nggak bisa hilang, berarti masih tetap najis, harus diusahakan hilang. Dorro maka berbahaya, maksudnya masih tetap najis. Aulaunun atau warnanya, aurihun atau baunya, usiro yang sulit, zawaluhu menghilangkannya, lam yadurro maka tidak bahaya. Tapi ini salah satu. Kalau ini harus tetap hilang. Nah, kalau kita sudah mencoba, ini udah hilang, lalu laun, warnanya masih ada, baju kena lalu najisnya udah nggak ada, baunya udah nggak ada, warnanya masih kuning, dikucek susah. Nah ini boleh, tidak berbahaya, artinya ini sudah suci karena susah menghilangkan. Atau kebalikannya, ini warnanya udah hilang, rasanya udah hilang, baunya masih ada. Biasanya itu lantai, baunya masih ada, tapi warna dan ininya sudah nggak ada, maka ini juga tidak berbahaya. Artinya dimaksud merasa itu apa sih? Benda najis, bendanya. Nggak, maksudnya Rasa itu sebetulnya dijilat. Tapi kan nggak mungkin, berarti yang dimaksud to'mun itu adalah benda itu masih kelihatan. Iya. Jadi kalau misalkan ini udah hilang, lalu rih, baunya masih ada, satu saja, itu masih dianggap sudah hilang karena sudah dicoba. Ini udah dipel, kok masih bau-bau aja, nanti juga hilang. Yang penting sudah berusaha. Tapi kalau dua-duanya itu masih jadi najis, dua-duanya ini salah satu nih, ini ada, masih najis, harus salah satu hilang. Beda dengan ini satu, tiga-tiganya ada, najis begitu. Kalau ini salah satu, laun dan rih, dua-duanya ada, susah, masih najis, mendingan buang gitu. Ini bisa diusahakan salah satunya, kurang lebih begitu. Wa in kanatin najasatu, jika najis itu, wa in kanat an najasatu, jika najis itu, nah ini isim kana khobar kana, ini ghairu musyahadatin, tidak bisa dilihat itu karena udah lama. Wahia, ada karpet lalu dikencingin, nggak pernah dicuci, tapi karpet itu udah lama, udah sering dipakai, lama kelamaan najisnya hilang dengan sendirinya. Sebenarnya itu bukan hilang, tetap dihukumi najis. Ini khobar kananya sebagai zero bisa. Wa in kanatin najasatu, lalu khobar kananya ghairu musyahadatin, bukan zorof, mudhaf ilaih. Iya, ghairu itu bukan zorof. Iya.
tidak disaksikan, tidak bisa disaksikan, namanya wahiyal musammatu, yaitu dinamakan bil hukmiyati, najis hukmiyah. Jadi najis yang tidak bisa dilihat lagi namanya najis hukmiyah, hukumnya tetap najis. Fayakfi, maka cukup apa yang cukup? Jaryul ma'i, mengalirkan air, alal mutanajjisi, kepada benda yang terkena najis, alal mutanajjisi biha, kepada benda yang terkena najis, walau marrotan wahidatan, walaupun satu kali. Jadi harus dialirkan air. Ini kain udah pernah terkena kencing bayi, ini kain pernah terkena kencing bayi, lalu udah lama, kemudian lalu karena udah lama nggak dipakai, ternyata baunya udah nggak ada, lalu ini tetap wajib dialirkan air walaupun sekali. Nah, begitu. Kalau hukmiyah itu ini semua udah nggak ada, tapi dianggap masih najis, ya, dianggap masih najis, maka perlu dialirkan air sekali. Selanjutnya summastasna, kemudian mengecualikan al-musannifu, musannif pengarang kitab, kemudian musannif mengecualikan minal abwali, dari air kencing, qauluhu, perkataannya, yang tepatnya biqaulihi, ya, atau summastasna minal abwali qauluhu, al musannifnya nggak ada. Ini yang tepat biqaulihi dengan perkataannya. Illa baulas sobiyyi, kecuali kencingnya bayi, alladzi lam yakul at-ta'ama, yang belum makan makanan. Jadi kecuali kencing bayi yang belum makan makanan, yaitu lam yatanawal, belum mengkonsumsi makulan, makanan, wala masyruban, dan belum mengkonsumsi minuman, ala jihatit taghaddi, untuk menguatkan tubuh, fa innahu, karena sesungguhnya, yang disebutnya adalah baulas sobiyyi, sesungguhnya kencing bayi laki-laki itu, yathuru, suci, birosyil ma'i, dengan memercikkan air, alaihi, padanya, pada najis itu. Jadi mencipretkan air tidak mengalir itu sudah suci. Jadi bayi laki-laki yang belum makan apa-apa itu dengan memercikkan air itu sudah suci. Wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan, firroshi, di dalam memercikan, apa yang tidak disyaratkan, sailanul ma'i, mengalirnya air, tidak disyaratkan mengalirnya air. Jadi dipercikan itu sudah suci. Fa in akala as-sobiyyu, jika bayi itu telah makan, at-ta'ama, makanan, ala jihatit taghadzi, untuk menguatkan tubuh, ghusila, maka dibasuh, bauluhu, air kencingnya, qat'an, secara mutlak. Jadi jika bayi itu sudah dikasih biskuit, sudah dikasih pisang, maka sudah dikasih bubur, maka
najisnya sudah berpindah menjadi mutawassithah. Wa kharaja dan keluar bisobi dengan pengertian bayi laki-laki, as-sobiyatu bayi perempuan, wal hunsa dan bayi banci. Keluar dari pengertian as-sobi adalah as-sobiyatu, jadi bayi perempuan tetap sudah najis mutawassithah meskipun belum makan apa-apa. Wal hunsa bayi banci juga sudah mutawassithah meskipun belum makan apa-apa. Fayursalu maka dibasuh min baulihima air kencing keduanya, maka dibasuh air kencing keduanya. Jadi keduanya, air kencing keduanya dibasuh karena itu bayi perempuan dan banci tetap hukumnya mutawassithah. Wa yushtaratu dan disyaratkan fi ghuslil mutanajjisi di dalam membasuh benda yang terkena najis, wurudul ma'i alaihi, wurudul ma'i alaihi mengalirkan air kepada benda yang terkena najis, in kana qalilan walaupun sedikit. Saya ulang, wa yushtaratu disyaratkan fi ghuslil mutanajjisi di dalam membasuh benda yang terkena najis. Apa yang disyaratkan? Wurudul ma'i mengalirkan air alaihi kepada benda itu, in kana qalilan walaupun sedikit. Jadi dialirkan air sebagai tanda bahwa najisnya sudah mengalir, sudah hilang. Fa in akasa maka jika sebaliknya, lam yathur maka tidak suci. Jika sebaliknya maka tidak suci. Maksudnya sebaliknya adalah bukan airnya dialirkan, malah bendanya dicelupkan ke air, tetap najis benda tersebut. Amal kasiru adapun banyak fala farqa maka tidak ada perbedaan. Fala farqa maka tidak ada perbedaan baina kaunil mutanajjisi antara adanya benda yang terkena najis itu waridan diberi air, au maurudan ataupun dicelupkan air. Jadi kalau airnya air laut, satu lautan, maka dicelupkan maupun dialirkan itu sama saja. Jadi kalau airnya banyak, maka tidak ada perbedaan mau dicelupin doang atau mau dialirkan, kedua-duanya boleh. Orang zaman dulu itu di kali itu nggak perlu dialirkan, cukup dikalinya aja itu udah mengalir otomatis. Tidak ada perbedaan antara benda itu dimasukkan ke air atau air yang didatangkan ke benda. Ya, jadi kalau airnya banyak itu nggak jadi masalah, tapi kalau airnya sedikit lalu dicelupkan, maka benda tersebut masih tetap najis, harus dialirkan. Demikian pembahasan Fathul Qorib kali ini.